Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Nur Hamidah. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat kalian nih yang lagi kuliah atau siap-siap masuk dunia kerja, yaitu tentang gimana sih cara meningkatkan keahlian lewat pelatihan dan pengembangan. Topik ini relate banget sama kehidupan kita sekarang, jadi yuk simak sampai habis. Nah, jadi gini teman-teman, di zaman sekarang persaingan itu semakin ketat. Bukan cuma soal siapa yang punya modal besar, tapi lebih ke siapa yang punya kemampuan dan skill terbaik. Nah, disinilah pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena sebenarnya yang menggerakkan organisasi atau perusahaan itu ya manusia itu sendiri. Makanya setiap organisasi pasti butuh yang namanya pelatihan dan pengembangan, supaya orang-orang di dalamnya itu bisa terus berkembang dan gak ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita bahas dulu pengertiannya nih, biar lebih paham. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu adalah proses untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang supaya bisa bekerja lebih optimal. Nah, ada dua hal nih yang penting di sini. Yang pertama itu pelatihan atau training. Itu fokusnya lebih ke jangka pendek. Contohnya, belajar skill baru yang langsung dipakai di pekerjaan. Yang kedua ada pengembangan atau development, yang dimana fokusnya ini lebih ke jangka panjang. Contohnya itu seperti persiapan naik jabatan atau meningkatkan karir. Jadi simpelnya itu pelatihan itu buat sekarang dan pengembangan itu buat masa depan. Nah, kenapa sih pelatihan dan pengembangan itu penting? Karena kita hidup di era digital, di mana teknologi terus berkembang, cara kerja berubah, skill juga harus ikut di-upgrade. Nah, kalau kita nggak belajar dan berkembang, ya pasti bisa tertinggal. Nah, di sini juga ada manfaat pelatihan dan pengembangan itu banyak banget loh. Di antaranya yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua mengurangi kesalahan, yang ketiga meningkatkan kualitas kerja, dan yang keempat membuka peluang karir, dan kelima bikin kita lebih percaya diri. Jadi bukan cuma perusahaan yang diuntungkan, tetapi kita juga secara pribadi. Nah, dalam pelatihan itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama ada pimpinan yang dimana memberi arah dan dukungan kepada karyawan atau yang lain. Yang kedua ada HRD yang merancang program pelatihan. Yang ketiga ada trainer yang menyampaikan materi. Terus ada peserta atau karyawan yaitu yang belajar dan praktik. Terus ada atasan yang membantu penerapan di dunia kerja. Jadi ini bukan kerja satu orang, tetapi kerjasama banyak pihak. Nah, pelatihan juga nggak bisa dilakukan sembarangan loh. Biasanya dilakukan pada saat kinerja menurun, terus ada teknologi baru, dan juga mau naik jabatan, terus ada juga kekurangan skill. Nah, tempatnya juga fleksibel banget loh. Bisa di kantor, bisa di lembaga pelatihan, bahkan sekarang bisa online. Yang penting suasananya itu nyaman dan mendukung proses pembelajarannya. Nah, jadi gimana sih supaya pelatihan itu berhasil? Jadi ada beberapa langkah penting. Yang pertama itu menentukan kebutuhan, seperti apa yang perlu dipelajari. Yang kedua, menyusun program pelatihan. Yang ketiga yaitu melaksanakan pelatihan. Yang keempat, evaluasi hasil. Kalau semua langkah ini dilakukan dengan baik, maka hasilnya pasti maksimal. Karena pelatihan itu bukan sekedar formalitas, tetapi harus benar-benar berdampak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan itu penting banget untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kita terus belajar dan berkembang, maka kita juga punya peluang nih lebih besar untuk sukses di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai ketemu di vlog selanjutnya.